Awalnya saya curiga karena dia sudah open status di WA, di IG, di Facebook, dia open kloter itu di status. Di situ saya mulai curiga, kok ada orang-orang luar masuk gitu. Dia tidak ada kabar, dia berkelit untuk saya tagih hasil invest saya, dia berkelit. Itu sudah jalan 7 bulan, dia berkelit. Ini itu udah 3 hari dia masih berkelit. Akhirnya saya datang ke rumah dia tidak ada, sekali 2 kali tidak ada, makanya saya lapor. Selamat siang Tribuners, dimanapun berada, saya Basir Beta, reporter Tribun Lampung. Pada saat ini kita akan mewawancarai salah satu korban arisan bodong yang mana nilainya sangat fantastis, mencapai ratusan juta. Kita akan mewawancarai salah satu korban, yakni Mbak Maya Sari. Selamat siang Tribuners, dimanapun berada, kita saat ini sudah berada dan bertemu dengan korban arisan bodong, yang mana korban ini bernama Mbak Maya, yang merupakan korban dari salah satu tersangka yang melakukan tindak pidana penipuan ya Mbak ya. Saya Maya, saya salah satu dari korban arisan bodong Mulia Purnamasari, itu kisaran 2 tahun yang lalu. Iya, awalnya itu teman dekat saya, teman kuliah. Dan udah lama nggak deket lagi, tiba-tiba dekat, dia sudah punya arisan ini, sudah punya invest ini gitu. Awalnya saya tidak tergiur, cuma banyak teman-teman hampir semua ikut, jadi kita percaya juga gitu. Karena ngelihat status dia banyak yang udah dapet, banyak yang dia nggak lari, emang setiap hari itu kerjaan dia gitu, jadi percaya gitu. Sejak kapan sih Mbak ini Mbak? Dia kayaknya mulainya sejak 2018, tapi saya ikutnya sejak 2022. Kena berapa puluh juta nih Mbak? Kalau saya kisaran 130 Oke. juta. Nah Mbak, bagaimana latar belakang peserta arisan lainnya nih Mbak? Latar belakangnya rata-rata teman dekat, teman dekat, teman kuliah, teman main dia gitu, saudara-saudara dia juga. Kalau arisan itu arisannya menurun, dia semakin dapatnya semakin terakhir, bayarnya semakin sedikit. Dapatnya di awal, bayarnya lebih tinggi. Rata-rata teman dekat, sahabat, saudara. Dan dia mau membohongi kawannya sendiri ya Mbak ya? Iya, gitu. Awalnya saya curiga karena dia sudah open status di WA, di IG, di Facebook, dia open kloter itu di status. Di situ saya mulai curiga, kok ada orang-orang luar masuk gitu. Dia tidak ada kabar, dia berkelit untuk saya tagih hasil invest saya, dia berkelit. Itu sudah jalan 7 bulan, dia berkelit. Ini itu udah 3 hari dia masih berkelit. Akhirnya saya datang ke rumah dia tidak ada, sekali 2 kali tidak ada, makanya saya lapor. 2022. Responnya ya alhamdulillah kita lega, dia sudah tertangkap. Untuk uang atau apanya kita lihat nanti. Jika tidak ada sama sekali ya tidak apa-apa, asal dia dapat hukuman yang setimpal. Harapannya ya dia bisa dapat hukuman yang setimpal aja. Apabila dia masih ada aset yang bisa diambil oleh polisi untuk kita bagi, kita terima. Berapapun itu kita terima. Kalau tidak ada sama sekali, artinya dia harus siap pasang badan. Dari 10 ya, dari 10 sampai ratusan juta, sampai 500 ya paling banyak. Ada orang Jakarta juga, ada orang Palembang juga. Sistemnya bertahap atau gimana Mbak? Sistemnya bertahap, dia itu sistemnya kalau invest sebulan hasilnya 10%. Himbauannya jangan mudah percaya untuk semua orang, apalagi orang terdekat. Itu juga untuk sekarang jangan dipercaya, orang dekat, sahabat, siapapun itu jangan mudah percaya. Karena sekarang kebanyakan orang yang udah kita anggap sahabat, saudara, malah yang mengkhianati kita. Itu teman kuliah saya dekat sama dia, bahkan sempat sekamar saat dinas. Lalu saya nggak berjumpa sama dia selama bertahun-tahun. Udah itu saya ketemu, saya ngeliat status dia tuh udah banyak, sama member dia tuh emang udah banyak banget, member arisan, member invest dia tuh udah banyak banget. Saya ngeliat tergiur. Awalnya arisan yang 1 juta dibayar sama dia, oh ya sudah, berarti bisa dipercaya. Terus saya ikut arisan yang 10, baru 7 kali apa 8 kali lah ya, itu udah enggak itu. Terus sebelumnya juga dia nawarin mau invest enggak gitu, dengan hasil 10%. Awalnya saya invest 70, lancar awalnya, sebulan sekali itu 7 juta dia pasti nyetor. Itu di bulan ke 8 atau bulan ke 9 macet.
Udah gitu yang pas sebelum macet saya masukin 50 itu baru 2 kali bayar. Yang 50 itu baru 2 kali bayar, itu udah macet total. Pernah, tapi di akhirnya ketika dia bermasalah ini nggak pernah ada etikat baik sama sekali. Padahal dia udah ngejanjiin, oh ya nanti ditransfer gitu, nanti ditransfer, tapi sampai saat ini tidak ditransfer. Ya. Sempet kita waktu itu nemuin dia di rumahnya yang terakhir kali, kita ketok-ketok rumahnya, dia ada di rumah, terus dia kabur masuk ke dalam, ngunci pintu, nggak keluar-keluar lagi. Itu terakhir. Dari situ kami langsung buat laporan di Polresta. Ya. Awalnya nggak mau karena dia nyumput, dia nggak ada kabar, itu yang membuat kita buat laporan di Polresta. Maksud saya dicicil juga nggak apa-apa loh, mau dicicil berapapun saya terima, 1 juta 2 juta saya terima, asal ada etikat baik. Dia juga janjinya seperti itu, janji manis awalnya, oh iya nanti transfer malam ini, minta rekening segala macam. Ternyata nggak ada respon sama sekali, nggak ada hasil sama sekali. Bener. Sampai polisi datang ke rumah dia terutama datang ya, dia dipanggil polisi, dia datang dengan alasan dia nggak bawa HP. Panggilan kedua dia datang lagi, terus setelah itu dia kabur. Sebelumnya dia itu orangnya nggak ada cacatnya ya, menurut kita baik, karena sahabat saya, teman deket lah, nggak ada cacatnya, baik, dia orangnya toleransi, dia orangnya tepat waktu gitu. Tapi nggak tahu entah apa yang ngebuat dia ini sampai ingkar ke kita semua. Saya dengar berita juga katanya dia juga ternyata ditipu juga, katanya dia juga ternyata uang kita diinvestin juga ke orang itu kabur. Info terakhir yang saya dapat sih kayaknya gitu. Benar. 70-an ya, 100-an ada. Ya banyak, lumayan, 100 mah ada. Soalnya di Bandar Lampung ini semua temen dia, semua tante dia, om dia, adik beradik orang tua dia juga, teman-teman dia di Jakarta juga banyak. Juga adik beradik orang tuanya juga gitu. Sepupu-sepupu dia, ya saking percayanya ke dia gitu. Nah, antusias, tapi mereka sangat tidak berharap untuk uang itu kembali. Karena kemungkinan juga sudah tidak ada kali ya Mas, soalnya kan udah 2 tahun. Tapi kalau masih ada ya kita bersyukur, tapi untuk itu kita enggak. Soalnya udah hampir lupa juga sih ya, udah 2 tahun masalahnya. Dia menghilang 2 tahun ya, di Palembang terakhir katanya. Di Palembang. Oke, terima kasih Tribunnews Tempat Berada. Bahwasannya pada siang ini kita sudah melakukan wawancara secara khusus dengan salah satu korban arisan bodong bernama Mbak Maya dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka yakni mencapai ratusan juta rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.